geng, coklat tengok dulu ini. Jadi gimana kabarkan hari ini? Aman kan? Aman lah ya kan ya. Kayak yang kita tahu ya, memang sifat manusia nih nggak bisa ditebak ya. Selalu aja makhluk gak sempurna kayak kita ini selalu ngerasa dirinya paling sempurna. Kayak nggak ada cacatnya gitu. Contohnya kayak kelima manusia ini yang napas aja masih dikasih sama Tuhan, tapi sengaknya luar biasa. Jadi kali ini kita bakal bahas 5 tokoh dunia terbesar yang dicabut nyawanya setelah menghina Tuhan. Kena azab kalian kan? Yaudah, tanpa banyak cengkonek kita masuk ke manusia yang pertama. Tokoh dunia yang pertama, Cekidot. Siapa lah yang nggak kenal sama legenda musik satu ini? Anak 80-90-an kayaknya pasti tahu lah ini siapa. John Lennon adalah salah satu personel dari band terkenal yaitu The Beatles. Ya, siapa sih yang nggak suka The Beatles? Ya jujur aja aku masih tahu lah sedikit-sedikit lagu The Beatles. Semua penikmat musik pasti tahu lah kalau si John Lennon ini itu digilain para penggemarnya gitu. Jadi banyak kayak kalau di Korea tuh bahasanya sasaeng gitu lah ya. Kayak penggemar fanatik gitulah. John Lennon ini memang sangat penting di The Beatles. Perannya adalah sebagai vokal utama dan juga sebagian besar lagu The Beatles ini diciptain sama si John Lennon Tapi naasnya nih, si John Lennon meninggal pada tanggal 8 Desember 1980 itu karena ditembak sama penggemar fanatiknya sendiri. Penembakan ini terjadi tuh di sekitaran apartemen dia di Manhattan. Saat itu umur John Lennon sudah menginjak 40 tahun dan dia ditembak mati saat ingin masuk ke apartemennya. Ya walaupun kita banyak yang udah tahu ya kenapa John Lennon ini meninggal, itu gara-gara ditembak sama fans beratnya. Tapi banyak juga yang mengaitkan kalau John Lennon ini meninggal karena apa ya, durhaka sama Tuhan. Durhaka sama Tuhan ya. Aduh, durhaka sama emak aja ajabnya luar biasa, apalagi durhaka sama Tuhan. Jadi memang John Lennon ini dikenal sangat angkuh nggak butuh siapapun gitu lah, termasuk nggak butuh Tuhan. Sebelum peristiwa penembakan itu terjadi beberapa tahun yang lalu John Lennon ini sempat sesumbar mengatakan kalau misalnya The Beatles lebih terkenal daripada Tuhan. Dia nggak tahu Tuhan udah ada dari dulu sebelum dia lahir gitu ya kan? Hal tersebut disampaikannya waktu wawancara di Inggris. Dengan sombongnya dia tuh ngomong kayak gini Kita lihat siapa duluan yang lebih tenggelam, The Beatles dengan rock and rollnya atau Tuhan dengan ajarannya. Terlalu sengak sih. Akibat dari lontaran kata-katanya itu juga sempat banyak orang yang ngebakar album The Beatles. Sih dia nggak tahu kalau misalnya rezeki dia itu dari Tuhan. Baru dikasih rezeki dikit ada sengaknya minta ampun. Padahal dia nggak tahu kalau semuanya itu milik Tuhan. Dicabut semuanya, apa nggak jadi gelandangan dia di sana. Tapi gimana tanggapan kalian sama si John Lennon ini? Mana tahu kalian punya konspirasi lain? Boleh komen di bawah. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Check it out. Siapa sih yang nggak tahu Marilyn Monroe ya kan Marilyn, susah kali. Marilyn Monroe ini memang sempat dijadikan role kecantikan dari seorang wanita pada tahun tersebut. Tentu aja yaitu karena memang kecantikan, kemolekan tubuhnya itu udah nggak bisa dibandingin sama siapa-siapa lagi apalagi dibandingin sama aku. Jauh, 1:1000. Jadi karena udah jadi patokan cantik dari seorang wanita pada tahun era 50-an gitu dia pun jadi terkenal. Jadi banyak yang menggilai dia tuh. Pria-pria banyak yang suka sama dia. Tapi sayangnya dia tuh harus meninggal di tanggal 5 Agustus tahun 1962. Masih kentayangan nggak tuh? Jadi Mbak Monroe ini ditemukan meninggal di apartemennya yang mewah Lebih tepatnya tuh di kamar mandi dalam keadaan nude, telanjang gitu ya kan. Wow. Dan dia tuh memegang handphone di bak mandi. Dulu kan tau ya, handphone dulu zaman dulu kayaknya jadul-jadul deh. Paling ya cuma teleponan sama SMS kalau bisa. Itu pun kalau SMS harus singkat-singkat gitu. Beberapa kalangan menduga kalau misalnya si Monroe ini meninggal gara-gara overdosis karena terlalu banyak minum obat tidur. Karena juga ditemukan di sekitar bak mandi itu ada kayak botol atau pil obat tidur gitu lah berserakan. Tapi ada pula yang menduga-duga kalau misalnya Monroe ini meninggal ya karena udah urusan politik gitu. Kalau udah konspirasi politik itu emang susah ya Di Indonesia juga kayak gitu. Kalau misalnya kita ngomong bener aja di sosial media, buzzer udah di mana-mana.
mana. Udah dipantau-pantau, kita pakai sniper, hati-hati mati ditembak. Jadi ya kalau di Indonesia juga kita nggak bisa macam-macam juga ya kan, berpendapat bahaya juga karena tiba-tiba ada tukang cilor di depan ya kan, teng teng teng, atau enggak tukang ketoprak tiba-tiba di depan rumah. Bukannya mereka mau jualan, enggak, mantau. Tapi ada juga teori dari orang-orang kalau misalnya si Monroe ini meninggal ya karena kena azab dari Tuhan. Teori itu mencuat setelah diketahui kalau misalnya seminggu sebelum si Monroe ini meninggal, Monroe sempat menghina Tuhan. Jadi setelah syuting di suatu acara, Monroe ini kan mau balik pulang gitu. Dia dikunjungi sama salah satu pendeta yang bernama Billy Graham. Jadi Bapak Billy Graham ini mendatangi si Marilyn Monroe ini memang mau kayak ngasih tahu dan ngasih ajaran gitulah kalau misalnya Tuhan ada gitu ya. Lebih tepatnya menyampaikan pesan Tuhan lah. Tapi dengan angkuhnya dia ngomong kalau misalnya tuh aku nggak butuh Tuhan, Pak. Sorry. Shit. Manusia mana yang nggak butuh Tuhan? Aduh, dia tuh emang ya manusia nih ya udah dikasih hidup nggak tahu diri gitu ya kan ya. Kok nggak dari kecil dibenci, matikan aja sama Tuhan ya kan. Masih menjadi pergulatan para penyuka atau para pencari konspirasi ya kenapa sih Monroe ini meninggal. Tapi sudah ditetapkan kalau misalnya Monroe ini meninggal ya karena negak obat pil tidur itu sampai banyak kali, makanya dia mati. Gak tahu, mungkin stres ya kan ya, karena sempat diketahui kalau Monroe ini sebelum kematiannya dia mengalami kayak penurunan job dan mungkin cicilannya juga banyak karena jobnya turun, bingung dia mau bayarnya gimana, I don't know. Yalah, kita masuk ke topik yang berikutnya. Cekidot. Jazuza. Siapa yang nggak tahu Jazuza? Aku juga nggak tahu. Jadi kita kenalin dulu nih si Jazuza siapa. Jadi Jazuza ini adalah seorang penyair dan penyanyi asal Brazil yang lumayan terkenal di daerahnya. Banyak orang yang nggak terlalu kenal sama si Jazuza, tapi kalau misalnya kita udah denger liriknya nih, katanya kita bakal jatuh cinta sama deretan lirik yang udah dibuat sama si Jazuza. Apalagi nih si Jazuza ini gantengnya bukan main. Memang tipikal cowok yang diidaman para wanita lah pada eranya. Dengan parasnya yang lumayan, bukan lumayan lagi ya, memang ganteng gitu ya. Ngebuat kaum hawa tuh banyak yang kelepek-kelepek kalau di deket dia gitu. Kayak ikan ya kelepek-kelepek. Sayangnya si Jazuza ini harus meninggal dalam keadaan usia yang masih sangat muda yaitu sekitar umur 32 tahun. Meninggalnya si Jazuza ini sempat dikaitkan sama dirinya yang menghina Tuhan Dalam pertunjukannya yang digelar di Brazil, di Rio de Janeiro, si Jazuza ini sempat ngisap sebatang rokok gitu terus sambil bilang kayak gini, Tuhan, asap rokok nih untuk kau. Jadi ibaratnya kayak menghina Tuhan lah gitu ya kan. Ya orang aja kalau misalnya kita di sebelah orang yang merokok gitu ya, terus gitu kan sama orang yang merokok tadi, penawak pala juga ya kan, kok merokok kok embus pula asapnya kawak ya kan. Ini dia ngembusnya ke Tuhan gitu ya kan. Apa Tuhan nggak emosi gitu ya? Tapi ya Tuhan memang nggak pernah punya sifat yang buruk ya Tuhan tuh nggak pernah emosi, dan aku agak ragu juga ini kalau misalnya dia meninggal karena Tuhan, karena Tuhan sifatnya penyayang. Ya mungkin memang meninggal ya memang udah naas, sudah nasib ya kan. Dan Jazuza itu meninggal karena kanker paru-paru yang disebabkan oleh kegemarannya menghisap rokok. Mati kau. Jadi ya memang itu pure karena dia ngisap rokok gitu ya. Namanya rokok nggak baik untuk paru-paru. Di iklannya aja juga nggak bagus buat kesehatan tubuh. Masih aja ada orang merokok kan, heran juga aku. Ya jadi kena batunya sendiri kan, udah menghina Tuhan. Ya udahlah, kita langsung lanjut ke topik selanjutnya. Cekidot. Bon Scott. Ada yang tahu Bon Scott? Jadi memang jarang ada yang tahu ya Bon Scott ini siapa. Jadi Bon Scott ini adalah seorang musisi yang lumayan terkenal di era tahun 70-an. Dia terkenal setelah masuk ke grup band yang namanya AC/DC. AC/DC.
Tapi sayangnya Bon Scott harus meninggal di tahun 1980 weh. Dan setelah ditelusuri memang sifat dari Bon Scott ini kurang bagus gitu, kurang terpuji lah jadi manusia. Terlebih dalam salah satu liriknya weh, Bon Scott dianggap telah menghina Tuhan weh. Lirik lagunya tuh berbunyi kayak gini. Jangan hentikan aku sedang asik berjalan ke neraka. Kau buat lah lagu orang ya kan. Liriknya kayak gitu, cuman nadanya nggak kayak gitu ya, nggak kayak gitu persis. Penggalan lirik tersebut ada di dalam album yang dirilis pada tahun 1979 weh, setahun sebelum dia mati. Ironisnya tepat setahun setelah album itu dirilis weh, Bon Scott tewas akibat tersedak sama muntahannya sendiri karena dia tuh minum alkohol. Cemana coba ya kan, muntah kesedak muntahan sendiri itu gimana, nggak bisa gue bayangin. Tapi bagus sih orang yang kayak gini, udah sifatnya nggak bagus dan menghina Tuhan, cocok dimatikan ya kan ya. Ya mudah-mudahan beneran dia jalan ke neraka gitu ya kan ya. Ya udahlah, sana pergi asik jalan ke neraka gitu. Nggak ada yang larang ya Bon Scott. Ntar aku didatangin pula sama setannya ya Allah. Nah, kita langsung masuk ke topik berikutnya, cekidot. Mungkin nasib pria yang satu ini dikatakan sangat tragis ya weh, di antara tokoh-tokoh besar sebelumnya. Tancredo Neves adalah presiden terpilih Brazil yang harus meninggalkan impiannya setelah dia sudah dipilih menjadi presiden Brazil. Lumayan lucu gitu. Impiannya memimpin negeri Samba ini hanyalah sebuah kenangan weh sekarang. Lantaran keburu meninggal duluan nih weh sebelum pelantikan menjadi presiden negeri Samba tersebut. Pada saat berkampanye, si Neves ini sempat sesumbar mengatakan kalau dia mendapatkan perolehan suara 500.000 suara. Jadi dengan sengaknya dia bilang, maka nggak akan ada satu orang pun yang akan menghentikannya untuk menjadi presiden di Brazil, termasuk Tuhan. Saat itu memang si Neves ini berhasil keluar sebagai pemenang dalam pemilu tersebut weh. Namun sayangnya tepat sehari sebelum pelantikan dia keburu meninggal dunia weh, karena komplikasi operasi yang dia jalani beberapa hari sebelum kematiannya weh. Dan kenyataannya Tuhan telah menghentikan jalan dia untuk menjadi seorang presiden di Brazil. Makanya jangan sengak-sengak lah, nggak usah sok bilang-bilang termasuk Tuhan nggak bisa menghentikan aku untuk jadi seorang presiden. Enggak, Tuhan itu bisa menghentikanmu, bukan menghentikanmu sebagai seorang presiden lagi, menghentikan hidupmu juga bisa dengan cara menjetikkan jari aja. Jadi jangan macem-macem gitu loh ngomongnya, mulutnya tuh congornya jangan terlalu apa ya, karena aku bilangnya jangan terlalu lantam, bahaya. Ya itulah ya weh ya, sekumpulan manusia-manusia yang hanya sekecil, kalau dilihat sama Tuhan dari atas sana hanya sekecil semut di ember, itu pun sengaknya luar biasa. Ya aku kalau udah ngelihat atau ngedengar cerita-cerita orang yang menghina Tuhan tuh rasa-rasanya pengen ngehina balik gitu ya kan. Tahu dikasih napas gratis, dikasih tubuh cantik, kekayaan segala macem gratis gitu ya kan, numpang di bumi gratis. Ya bayar juga sih, tapi sama pemerintah kan bayarnya nggak sama Tuhan. Tapi ya sengaknya luar biasa ya. Inilah nih ya, ini salah satu penyakit dari orang kaya adalah kesombongan. Nggak semua orang kaya sih, tapi ya kebanyakan orang kaya tuh atau orang yang terkenal tuh langsung kayak begini gitu, gini dagunya. Jangankan orang-orang yang toko-toko besar ini ya, kayak presiden, kayak model, selebgram, influencer aja sombongnya bukan main. Kesama manusia, nggak tahu juga kesama Tuhan, ibadah atau enggak ngerti juga. Followersnya masih 15k aja sengaknya bukan main, bikin apa namanya, bikin pesta ulang tahun gitu ya. Diciduk kan, jangan sengak lah. Kalau udah pemerintah bilang PPKM jangan buat kerumunan, ya udah jangan buat kerumunan gitu, nggak usah sengak. Sekian dulu lah videoku kali ini ya. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan sekali-sekali kalian meremehkan Tuhan, karena yang kayak kita tahu ya, yang punya bumi dan yang punya dunia ini adalah Tuhan. Makasih untuk kalian semua yang udah stay di video aku dari tadi. Aku nggak bosan-bosannya juga selalu ngingetin ke kalian untuk selalu jaga pikiran, hati, kesehatan jasmani dan rohani. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Bye-bye. Sarane!